Hari ini saya meninjau banjir di Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Terakhir, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal di musibah banjir di Kalimantan Selatan ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan keikhlasan. Tidak lagi serius melihat kehadiran presiden, termasuk Walhi itu. Walhi nggak lihat lagi presiden hadir secara serius. Karena komentar pertama presiden adalah tidak serius. Kan menganggap bahwa banjir itu karena kelebihan hujan, yaitu common sense kan. Orang mesti analisis gitu. Apalagi Pak Jokowi bilang, ya ini banjir terbesar 50 tahun loh. Dan karena itu Sungai Barito tidak bisa lagi menampung air. Nah, di situ logikanya kekacauan berpikir Pak Jokowi itu. Kan berarti 50 tahun lalu Barito bisa menampung air. Pertanyaannya kenapa sekarang nggak bisa menampung air? Ya karena air itu kan ada siklus 40 tahunan itu yang besar, bos. Air itu akan kembali ke rumahnya. Selalu begitu kan, dia akan kembali ke rumahnya tuh. Sekarang air itu dia kembali ke rumahnya di hutan. Ternyata tidak ada pohon yang memerlukan air lagi karena udah ditebang tuh. Jadi airnya memang tidak bermukim lagi di rumahnya. Maka dia langsung pergi ke sungai. Logikanya begitu. Jadi kenapa ada banjir? Karena rumah air itu hutannya. Jadi kan yang butuh air kan pohon itu kan. Dan air itu sifatnya dia mengalir masuk ke pohon dan pohon itu jadi sungai kecil gitu. Jadi si pohon itu sendiri ada sungai, membawa air naik ke atas pucuk dahannya lalu diuapkan. Jadi bagian air yang harusnya diuapkan oleh ujung daun udah tidak ada lagi karena daunnya udah nggak ada, udah berubah jadi tambang. Itu logikanya tuh. Masa Pak Jokowi sarjana kehutanan nggak ngerti fungsi pohon sebagai penguap air itu kan? Itu juga itu logik biasa dalam biologi itu kan. Itu perubahan topografi yang tadinya hijau kemudian jadi kuning, dari kuning jadi merah segala macam itu. Kan itu artinya rumah dari si air itu udah nggak ada. Nah karena itu si air itu ya tidak memerlukan bertahan lagi di hulu, dia langsung mau cepat-cepat pergi ke hilir kan. Kan itu jalan pikiran klimatologi kan. Jadi sebetulnya presiden sebetulnya bisa bilang saya sarjana kehutanan, nanti saya terangkan, saya masih periksa data-datanya itu. Baru terlihat kegembiraan orang, wah presiden membawa kembali pengetahuannya itu. Nah sekarang orang menganggap ini ada pengetahuan apa enggak tuh? Masa nanti orang mempertanyakan lagi nih ijazahnya Pak Jokowi di mana sebetulnya? Masa sarjana kehutanan tidak bisa menerangkan topologi, klimatologi dan proses biologi atau mengapa pohon itu harus menyimpan air karena keperluan fotosintesis. Karena itu ujung pohon itu juga menguapkan air sehingga air tidak harus lepas pergi ke kali itu. Kan itu pelajaran anak, dulu saya belajar itu SMA kelas 1 diajarinnya begituan tuh. Jadi soal-soal begituan yang sebetulnya mesti diterangkan. Karena saya mau bicara serius supaya presiden juga jadi akademisi, jadi ilmuwan, menerangkan pada publik. Nanti anak kelas 3 SMP sekarang ngerti itu. Nanti dia bertanya, ini bagaimana nih Pak Presiden kok nggak bisa terangkan fungsi-fungsi primer di dalam soal geologi gitu. Ilmu bumi, ilmu tanah, biologi hutan segala macam. Itu sebetulnya. Jadi ini sebetulnya kesempatan Pak Jokowi menjadi guru dengan menerangkan. Memang akan berakibat Pak Jokowi mesti pergi pada analisis politik ekonomi itu. Kenapa pohon itu tidak lagi menguapkan air? Ya karena pohon itu telah berubah menjadi gelondongan. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa pohon jadi gelondongan? Karena ada kebutuhan industri. Kenapa ada kebutuhan industri? Karena Pulau Jawa memerlukan kayu tuh buat bikin bangunan-bangunan segala macam. Jadi itu yang terjadi kan logikanya kan.
Jadi pemotongan pohon atau penggalian ekstraktif industri itu menguntungkan Jawa sebagai pusat pertumbuhan, tapi merugikan masyarakat asli Kalimantan. Jadi logika ekologi plus logika political ekonomi itu yang mesti diucapkan oleh Pak Jokowi. Bukan sebagai presiden, tapi sebagai guru lah, supaya milenials mengerti beliau ternyata paham tentang ilmu kehutanan. Itu yang nggak terjadi. Ya. Satu minggu ini LSM memberi memperlihatkan peta Kalimantan evolusi dari tahun 50 tahun lalu sampai sekarang, dan memang terus-menerus terjadi deforestasi kan. Dan itu sebetulnya yang dimaksud dengan kritik Walhi itu. Walhi menganggap bahwa Pak Jokowi tidak mengerti bahwa deforestasi itulah yang menyebabkan banjir. Tapi Walhi kan nggak bisa terangkan itu secara akademis, karena menganggap Pak Jokowi mestinya paham dong, kan dia orang yang belajar tentang soal-soal semacam itu tuh.